Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dapat hadir bersama dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Hutang udah lunas semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar atas setiap permasalahan yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu sekalian, seperti biasa kita lancarkan, kita niatkan juga untuk membaca doa, ya, apa yang menjadi hajat kita, khususnya doa-doa yang seperti biasa kita baca. Kita baca sama-sama. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita membahas tafsir Al-Quran, masih surat Yusuf, terakhir ayat berapa? 34. Sekarang 35. Sekarang 30. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada surat Yusuf ayat-ayat sebelumnya ya sudah kita bahas ya bagaimana peristiwa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam setelah digoda oleh Zulaikha, lalu kemudian ya
Zulaikha ingin mencari pembenaran dengan mengundang teman-temannya yang membicarakannya, ya, maka disiapkan bagi mereka makanan, buah-buahan atau makanan, dan menggunakan pisau. Lalu Nabi Yusuf, ya, diminta untuk berlalu di depan mereka, ya, karena ketampanannya para wanita tersebut terpana, terpesona, sehingga mereka lupa atau tidak terasa, ya, pisau yang mereka gunakan melukai tangan mereka. Maka kemudian Zulaikha merasa bahwa apa yang dia lakukan wajar terjadi, karena mereka pun para wanita yang baru sekali melihatnya sudah langsung tergoda atau terpana, ya. Maka Nabi Yusuf ketika menyaksikan hal tersebut, ya, dia bukan malah gembira, bukan malah senang karena jadi pusat perhatian. Dia malah merasa fitnahnya sangat besar, sampai kemudian dia mohon kepada Allah, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Allah, kalau begini kenyataannya, ya, lebih baik saya di penjara, ya. Saya lebih suka penjara ketimbang ajakan-ajakan mereka, ya. Kenapa? Ya. Karena wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna. Ya. Sebab kalau kamu tidak palingkan aku dari tipu daya mereka, bisa jadi aku akan terkena godaan mereka wa akum minal jahilin. Dan rupanya doa Nabi Yusuf Allah kabulkan. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim. Maka Allah kabulkan doa Nabi Yusuf untuk menghindarkan Nabi Yusuf dari apa? Dari godaan dan tipu daya mereka, dari fitnah, ya. Padahal apa yang dialami oleh Nabi Yusuf nantinya dengan dipenjara tentu saja adalah sebuah, ya, kalau bahasa kita penderitaan, sebuah musibah. Orang sekarang kalau dengar di penjara, berat atau tidak? Berat. Tapi, ya, ini juga satu pelajaran yang penting. Kadang dalam kehidupan, meskipun tentu saja kita tidak menghendaki, ada saja kekurangan dan keterhalangan yang Allah berikan kepada kita. Dan manusiawi, seseorang ketika merasa kekurangan dan terhalang pada satu perkara, dia sedih, dia tidak suka. Tapi ada hal yang juga harus dia pikirkan dan dia sadari, bahwa mungkin sekali dan sering kita alami, di balik kekurangan dan keterhalangan itu, Allah halangi kita dari keburukan yang lain. Allah halangi kita dari berbagai hal yang bisa jadi akan menimbulkan penderitaan yang lebih besar. Ya. Kadang Allah berikan kita sakit. Bisa jadi kalau kita sehat, yang ada adalah perbuatan maksiat. Kadang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kekurangan. Bisa jadi kalau Allah berikan kita kelebihan, kita lupa diri. Ya. Kita mungkin melihat, ya, mohon maaf kalau di sini ada yang mengalami, ya, yang tunanetra, yang buta, kita melihat sedih, ya, atau kita melihat dia kekurangan. Tapi bisa jadi bahkan sangat mungkin dengan sebab itu Allah selamatkan dia dari pandangan-pandangan yang tidak baik, yang haram, yang maksiat. Betapa banyak kita dengan mata kita, ya, keluar pandangan-pandangan yang tidak Allah ridho. Maka ya, bukan berarti kita menghendaki kekurangan, tidak. Tapi qadarullah, kadang kekurangan itu terjadi dalam kehidupan. Maka, ya, sebagian yang harus kita sikapi adalah bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menghalangi kita dari berbagai keburukan yang ada. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan doa Nabi Yusuf.
Dan Allah ketika mengabulkan doa tidak begitu saja brek jadi. Nabi Yusuf tiba-tiba ada di penjara. Itu mah adanya di film yang kayak gitu. Ya. Tetap saja Allah berlakukan sebuah proses, sebuah sebab akibat. Ya. Yang kadang-kadang kita itu menganggapnya sebagai kebetulan. Tapi itu semua tidak lepas dari skenario dan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang kemudian terjadi? Dalam surat Yusuf ayat 35 Allah mengatakan summa badalahum mim ba'di ma ra'awul ayati layasjununnahu hatta hin. Summa badalahum. Kemudian bada ay dhahara. Dalam tafsir Al-Jalalain bada disebut dhahara. Lahum, ya, bagi mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini pejabat keluarga istana begitu ya, yang menyaksikan peristiwa ini. Ya, ini kok lama-lama ya sudahlah ada peristiwa Zulaikha menggoda ya budaknya, lalu kemudian jadi pembicaraan ya, kemudian terjadi lagi kemarin para wanita itu tergoda, dan ini kayaknya lama-lama bakal jadi berita besar ya, kalau dibiarkan. Summa badalahum mim ba'di ma ra'awul ayat. Ya, jadi setelah mereka melihat berbagai macam tanda-tanda ini yang sebenarnya lebih menguatkan bahwa Nabi Yusuf lah yang benar, ay adalat ala bara'ati Yusuf, badalahum ayyasjunuhu. Ya, akhirnya mereka ini orang-orang istana berpikiran atau tampak dalam pikiran mereka ya, kayaknya lebih baik Yusuf di penjara aja deh gitu ya. Di penjara ya. Apa maksudnya di penjara? Di satu sisi ya agar tidak ada lagi masalah nanti orang tergoda segala macam ya, atau di sisi lain agar image di tengah masyarakat ya, nanti orang akan terbayang bahwa Nabi Yusuf itu yang salah. Ya, tetap saja ya, pejabat ini walaupun dia tahu istrinya salah segala macam, tidak ingin agar image yang berkembang di masyarakat bahwa istrinya selingkuh dan semacamnya. Ya. Maka mereka kepikiran, ya, mereka kemudian berpikiran bahwa Nabi Yusuf lebih baik di penjara, layas jununnahu hatta hin, ya, hingga tiba waktunya. Ayang qatiu fihi kalamun nas, sampai nanti berita di tengah masyarakat sudah hilang. Ya, jadi berita-berita viral itu ada umurnya, ada usianya. Ya, kalau orang-orang ahli media ada yang mengatakan berita-berita viral yang wajar itu usianya paling 3 hari, paling lama seminggu, ya. Maka jangan juga kita terlalu terbawa oleh arus ya berita-berita seperti itu. Ntar juga hilang sendiri itu berita. Ya, sekarang aja kita ribut sana ribut sini, ntar tahu-tahu hilang. Ya, nah, yang diinginkan itu adalah biar nanti masyarakat tidak lagi membicarakan masalah ini. Maka singkat cerita Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Lihat bagaimana istilahnya kemarin kita katakan roller coaster kehidupan Nabi Yusuf. Disayang oleh ayahnya, didengki oleh saudaranya, dibuang ke dalam sumur, diambil oleh para penjual, didagang di pasar, dibeli oleh pejabat Mesir, ya, hidup dalam kesenangan kemewahan, lalu digoda, akhirnya masuk penjara. Itu sebenarnya juga gambaran kehidupan kita. Ya, kita aja kadang-kadang nggak ngerasa. Ibu-ibu kalau pandai nulis, mungkin ibu-ibu bisa bikin novel cerita ibu-ibu sendiri. Ya. Banyak ceritanya, banyak nggak ceritanya? Banyak ceritanya dari dulu masih kecil main di sawah, dekil segala macam gitu ya. Kemudian remaja masuk ke SMP ada cerita ini. Wah, itu sebetulnya cerita. Masing-masing orang punya cerita. Ya. Tapi memang Allah Subhanahu wa ta'ala angkat kisah Nabi Yusuf karena banyak pelajaran yang dapat diambil. Maka
Wadakhala ma'ahu sijna fatayan. Masuklah Nabi Yusuf ke dalam penjara, dan ketika dia berada di dalam penjara, katakan di dalam sel, ya, masuk pula wadakhala ma'ahu, masuk bersamanya, as-sijna, penjara, fatayan. Ya, fatayan musanna dari fata. Fata itu anak muda, ya, remaja. Ada 2 orang anak muda yang juga masuk penjara bersamanya. Qala ahaduhuma, ya, rupanya ini tentu bukan tiba-tiba masuk lalu kemudian mereka ngomong masalah ini, tidak. Masuk dia, hiduplah mereka bersama Nabi Yusuf di penjara itu, dan tentu saja mereka dapat menilai bagaimana sikap, bagaimana akhlak, bagaimana perilaku Nabi Yusuf yang baik, akhlaknya yang bagus, bukan cuma tampangnya yang bagus, tapi akhlaknya juga bagus. Maka suatu kali keduanya ini melaporkan bahwa mereka masing-masing bermimpi. Ya, jadi juga kisah Nabi Yusuf ini banyak juga berkaitan juga dengan kisah mimpi. Kemarin ada kisah tentang baju. Ada berapa kisah tentang baju? Kisah Nabi Yusuf ada berapa kisah? Nah, lupa lagi. Kisah pertama apa? Baju yang dirobek, dikasih darah. Yang kedua baju tentang apa? Dirobek juga ketika dipaksa oleh Zulaikha. Nanti ada lagi satu kisah baju, belum ada ceritanya. Ya, nantikan kisah berikutnya. Sama nih mimpi juga begitu. Nabi Yusuf, dalam kisah Nabi Yusuf nanti ada berapa mimpi? Pertama mimpi Nabi Yusuf ketika masih kecil. Nah, yang kedua nih kisah mimpi 2 orang pemuda yang bersama Nabi Yusuf dalam penjara. Nanti terakhir ada kisah mimpi siapa? Mimpi sang raja. Ya, mimpi sang raja. Jadi ada juga beberapa kisah mimpi dalam Nabi Yusuf. Baik. Qala ahaduma inni arani a'siru khamra. Salah satunya mengatakan aku bermimpi. Arani maksudnya aku melihat diriku, itu maksudnya artinya mimpi. A'siru. A'siru artinya apa? Kalau orang Arab itu bilang asir. Apa bu asir? Jus. Asir mango, jus mango, jus mangga. Asir itu artinya memeras, ya, karena jus itu perasan. Khamra, memeras khamr. Ya, kalau dalam tafsirnya maksudnya memeras anggur, buah anggur untuk dijadikan khamr. Nah, jadi dia kesimpulannya bermimpi sedang membuat khamr dari anggur. Wa qala al-akharu, yang satu lagi mengatakan apa? Inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru min. Aku bermimpi, ay arani, aku melihat diriku, ahmilu fawqa ra'si, membawa di atas kepalaku, kepala, ra'si jadi kepalaku. Khubzan. Apa bu khubzan bu? Khubuz. Roti. Khubzan, roti. Aku membawa roti di atas kepala. Ta'kulu tayru minhu. Ketika aku bawa roti kepala, itu burung memakannya, ya. Memakannya. Nabi ta'wili, kata mereka. Nabba'ayu, nabi apa artinya? Memberitakan. Maka nabi dikatakan nabi, kenapa? Karena dia membawa berita. Ada surat namanya tentang berita yang besar. Apa bu namanya? Surat apa? An-Naba. Yas, apa? Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Nah, kata mereka nabi'na, beritakan kepada kami bita'wili, dengan takwilnya. Ini apa nih arti mimpinya? Arti mimpinya apa? Kenapa mereka tanya begitu kepada Nabi Yusuf? Inna naraka minal muhsinin. Ya. Kami melihat engkau termasuk orang yang muhsin, orang yang baik, orang yang bagus akhlaknya, perilakunya.
begitu ya. Jadi kita katakan tadi bahwa mereka tidak ujug-ujug masuk penjara lalu mimpi, tidak. Ya, Al-Quran kan tidak menceritakan detail semuanya. Ya, mereka sudah masuk sekian lama bersama Nabi Yusuf, bergaul dengan Nabi Yusuf, mengetahui perilaku Nabi Yusuf, dan dikenal Nabi Yusuf orang baik. Maka ketika mereka bermimpi dengan mimpi yang menurut mereka ini agak aneh, ya, unik, maka mereka minta kepada Nabi Yusuf untuk mentakwil mimpinya dengan latar belakang apa? Sebab Nabi Yusuf ini orang baik, orang soleh, ya, orang yang ya, tidak neko-neko kalau orang sekarang. Ya. Nah, ini juga mungkin salah satu hal yang penting dalam kehidupan. Jadilah kita orang baik, orang yang ketika orang menilai kita, bukan kita ingin mencari pujian dan penilaian orang, tapi jadikan sikap kita, perilaku kita, perbuatan kita menjadi nilai kebaikan di hadapan orang. Dan itulah ya saksi kebaikan yang sangat penting. Kata Rasulullah, antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Maka hal itu Rasulullah ucapkan ketika ada jenazah ya lewat, ya, maka orang memujinya baik-baik. Ada lagi jenazah satu lewat, orang apa? Mencelanya, mencaci makinya. Ya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Kalau kalian menyaksikan atau bersaksi orang itu baik, maka Allah akan katakan dia baik. Kalau kalian saksikan orang ini jahat, suka maksiat, ahli maksiat, Allah akan jadikan persaksian kalian. Makanya sering kalau di tengah masyarakat sebagian itu ada yang mengatakan kalau sedang mengantar jenazah, ya apakah kita bersaksi dia menjadi orang baik gitu, khair, ya. Tapi yang paling penting bukan itu. Yang paling penting adalah persaksian yang murni, yang lahir dari kesadaran bahwa kita bersaksi ini orang baik, ini orang benar, ini orang soleh. Nah, itu akan menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berusahalah terus diri kita agar ya siapapun orang yang bertemu dengan kita, ya, jangan sampai pada diri orang itu ada catatan keburukan tentang kita. Dan itu biasanya yang tahu siapa? Orang-orang terdekat. Kalau orang-orang terjauh, mereka tahu dari jauh. Ya, kalau zaman sekarang orang kelihatannya bagus di media, pencitraannya gampang. Cari tukang foto, dia makan, ya sama abang-abang sopan bener, gampang banget. Sehari-hari begitu atau tidak? Itu yang penting. Kebiasaannya begitu atau tidak? Itu yang penting. Maka keseharian kita harus kita hadirkan kebaikan dalam diri kita. Ya. Bukan hanya paras kita, bukan hanya tampang kita yang harus kita jaga kerapihan dan kebaikannya, akhlak pun bahkan lebih penting untuk kita jaga kebaikan. Ya. Sehingga sebagaimana ciri atau sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan para sahabat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Rasulullah itu orang yang paling bagus apanya? Khalqan. Khalqan, kalau khalqan apa? Bukan akhlaknya, khalqan itu parasnya, tampangnya, penampilan fisiknya. Ya, Rasulullah itu rapi semuanya. Ya, pakaiannya, postur tubuhnya, ya, sampai rambutnya rapi. Itu namanya khalqan, penampilan zahir, penampilan lahir. Tapi juga bukan itu, khuluqannya juga, akhlaknya juga bagus. Baik. Kesimpulannya, Nabi Yusuf kemudian mengatakan, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bitawilih. Ya, maka kata Nabi Yusuf, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi, ya, tidaklah kalian
ya, didatangkan atau datang pada kalian makanan yang kalian dapat rizki di situ, illa nabba'tukuma bita'wili qabla an ya'tiyakuma, kecuali aku dapat mentakwilnya sebelum dia mendatangi kalian berdua. Ya, jadi maksudnya apa yang kalian lihat makanan, ya, makanan yang kalian lihat atau kalian saksikan dalam mimpi, yang satu memeras anggur, yang satu membawa roti di kepalanya. Illa nabba'tukuma bita'wili, ya, kecuali aku dapat mentakwilnya. Aku akan bisa memberitakannya kepadamu tentang takwilnya, tafsir mimpinya. Qabla an ya'tiyakuma, ya, sebelum, ya, datang takwil atau penafsiran kepada kalian, ya, dari pihak lain atau dari siapapun tentang takwil dari kedua mimpi tersebut. Jadi Nabi Yusuf dengan ayat ini menjanjikan, aku bisa mentakwilnya, begitu ya. Dalikuma mimma 'allamani rabbi. Tapi Nabi Yusuf tidak lantas sombong, ya. Maka dia katakan keduanya atau takwil mimpi terhadap keduanya ini mimma 'allamani rabbi, ya, itu tak lain karena Allah telah mengajarkan kepadaku, Rabbi, kepadaku. Ya, ini sebenarnya sudah ada isyarat dari Nabi Yusuf agar mereka berdua, ya, beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Nabi Yusuf. Aku bisa mentakwilkan apa yang kamu alami dari mimpi kamu, ya, dan itu aku dapatkan, aku ketahui karena Tuhanku mengajarkan kepadaku. Tsumma qawahu biqauli, kemudian dikuatkan lagi, inni taraktu millata, sungguh aku sudah meninggalkan millah di sini artinya apa? Agama, din. Kaum la yu'minuna billah, yang tidak beriman kepada Allah, wa hum bil akhirati, dan mereka terhadap akhirat, hum kafirun, mereka mengingkarinya. Jadi Nabi Yusuf ini pengen ngasih takwil kepada mereka, tapi Nabi Yusuf ingin sebelum itu mereka dapatkan, Nabi Yusuf sudah dapat menyampaikan pesan-pesan keimanan. Atau bahasa kita, ingin menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah kepada mereka. Nah, ini juga tentu pelajaran yang sangat penting agar kita sedapatnya, semampunya, sesuai kapasitas kita dimanapun, kapanpun bisa berperan mendakwahkan, mengajak, menyampaikan ajaran Allah. Dan itu tidak harus dengan ceramah, ngajar kitab, tidak. Kalau bisa silahkan dilakukan. Kalau tidak, kita bisa ngajak teman, ayo ngaji. Kita bisa tawarkan kepada siapapun, mungkin pertama kepada keluarga kita, ya, kita ajak untuk menjaga iman kepada Allah, atau teman kita, atau siapapun, ya. Dan kesempatan itu bisa kita pakai ketika kita berdagang, ketika kita mengajar, ketika kita bergaul, dan semacam. Maka Nabi Yusuf menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan nilai-nilai keimanan sebelum dia menyampaikan takwil dari mimpi kedua orang tadi. Kemudian ditambahkan lagi oleh Nabi Yusuf, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Diperjelas lagi. Jadi Nabi Yusuf tadi mengatakan apa? Aku udah ninggalin tuh ajaran-ajaran kufur yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Aku udah tinggalkan itu. Ya. Ya, tinggalkan di sini bukan berarti sebelumnya Nabi Yusuf begitu, tidak. Tapi itu semua tidak diimani oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu apa yang diikuti? Wattaba'tu millata abai, yang aku ikuti adalah ajaran dan agama, ya, bapak-bapakku, maksudnya nenek moyangku. Siapa? Ibrahim, Ishak, dan Ya'qub. Ya. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Ya'qub.
Ya, ini juga pelajarannya apa? Penting kita kenali orang-orang dan tokoh-tokoh kebaikan. Agar apa? Agar kita bisa menjadikan mereka, kalau bahasa sekarang namanya role model, panutan dan patokan. Kadang orang kalau dibilang, oh ini konsepnya begini, teorinya begini, itu berat. Sudah, kita ikut siapa? Ikut Rasulullah, ikut para sahabat, ikut tabi'in, ikut para ulama, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali dan seterusnya, Imam Maliki. Ya. Atau sekarang para ulama berikutnya, Imam Nawawi dan seterusnya. Agar apa? Agar kita memiliki panutan dan patokan dalam beragama. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Diperjelas oleh Nabi Yusuf. Ini Nabi Yusuf terus bicara, sampaikan tuh kepada pemuda tadi. Ya. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Ya. Tidaklah kami ini menyekutukan Allah sedikit pun dengan sesuatu apapun sedikit pun. Ya, tidak, kami tidak seperti model-model mereka-mereka yang menyekutukan Allah. Kalau kami tidak, dengan apapun tidak kami sekutukan Allah. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi. Inilah keutamaan yang Allah berikan kepada kami dan kepada manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tapi kebanyakan orang, ya khususnya orang yang kafir, tidak mau bersyukur kepada Allah. Dengan beriman hanya kepadanya, justru mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Yusuf pertegas, inilah keimanan kami, inilah keyakinan kami. Kami hanya beriman kepada Allah, tidak menyekutukannya. Kemudian ditambahkan lagi oleh Nabi Yusuf, ya sahibayis sijni. Ya. Wahai sahabat, kedua sahabatku di penjara. Jadi Nabi Yusuf manggilnya pun dengan bahasa yang halus. Ya. A'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ya, ini salah satu metode pengajaran itu adalah mengajak orang berpikir. Nah, ini sebenarnya kalau kita belajar akidah memang sami'na wa ata'na, tapi tidak salah kalau mengajak orang berpikir. Kenapa kita beriman hanya kepada Allah? Ya. Kok Tuhan kalian cuma satu, Allah? Tuhan kami dong banyak. Tuhan Bapak, Tuhan Emak, gitu ya. Tuhan Anak. Oh, dewa kami apalagi banyak. Ada dewa langit, dewa laut. Ada juga dewa perusak, ada juga. Lah, kamu kok cuma satu, Allah? Nah, Nabi Yusuf mengajak kita, mengajak kedua orang ini untuk berpikir. Apa? Wahai sahabatku, kata Nabi Yusuf, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahil wahidul qahhar. Lebih baik mana orang Tuhannya yang banyak, a'arbabum mutafarriqun, ya, amillahul wahidul qahhar, atau hanya Allah yang satu yang maha kuasa. Dalam ayat lain, itu dalam surat apa itu ya? Apa namanya? Dalam surat kalau nggak salah boleh.
lupa saya ininya. Yang jelas ayat itu berbicara tentang perbandingan seorang budak. Siapa yang hafal ayatnya? Mutasyakisuna, seorang budak yang tuannya satu dengan budak yang tuannya banyak. Enakan mana? Budak yang tuannya satu dengan budak yang tuannya banyak. Atau orang bekerja sekarang, majikannya satu dengan yang majikannya banyak. Yang enak yang majikannya satu. Jelas arahnya, jelas perintahnya. Tapi kalau majikannya banyak, yang nyuruh banyak, yang satu nyuruh ke sana, nyuruh ke sini, akan berbeda. Nah, itulah gambaran dari keimanan kepada Allah yang Maha Esa. Ya. Enak begitu ya. Kenapa? Tuhan kita hanya satu. Apa yang Allah perintahkan dulu, apa juga yang Allah perintahkan sekarang. Tidak berbeda. Ya. Ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ini masih Nabi Yusuf menyampaikan ajaran kepada mereka. Apa yang kalian sembah, ma ta'buduna min duni, selain Allah, illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Itu cuma sekedar nama-nama yang disebutkan, yang diberikan oleh bapak-bapak kalian, oleh nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, yang tidak Allah turunkan kekuasaan pada mereka sedikit pun, atau tidak ada hujjah dan burhannya. Sultan di sini hujjatan wa burhan. Jadi Tuhan yang kalian sembah dengan dalam keyakinan kalian itu sebenarnya tidak ada bukti yang nyata bahwa mereka Tuhan. Nggak ada buktinya, nggak ada burhannya. Itu cuma ya kalau bahasa kita ya, bahasa Al-Quran, itu dulu bapak-bapak kalian ya mengarang-arang dan membuat-buat beginilah Tuhan yang kami inginkan. Lalu kemudian lama-kelamaan diyakini dan dipercaya menjadi sebuah kepercayaan. Adapun Allah Subhanahu wa taala itu bukan karangan siapa-siapa. Jadi keimanan kita kepada Allah bukan hasil dari perenungan seseorang, bukan. Bahkan bukan dari perenungan seorang nabi, bukan. Seorang nabi merenung, oh kalau begitu Tuhan kita Allah, tidak. Rasulullah tahu dari mana bahwa Allah Tuhan kita? Dari Allah yang menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Begitu juga para nabi. Semuanya bukan merenung. Merenung itu tak lain hanya untuk melihat kenyataan. Rasulullah merenung kehidupan masyarakat jahiliyah kok kayak gitu. Secara fitrah sulit diterima kebaikan. Tapi bahwa kemudian siapa yang menetapkan Allah sebagai Tuhan, itu karena ada wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW. Jadi beda. Ya, kalau keyakinan yang lain, mereka hasil dari termenung, memikirkan dan seterusnya. Inilah hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Amara alla ta'budu illa iya. Dia memerintahkan agar kalian jangan beribadah kecuali kepadanya. Dalikad dinul qayyim, inilah agama yang lurus, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam ketika diminta untuk mentakwil mimpi kedua sahabatnya tadi, dia mengatakan apa? Ya, saya tahu mimpinya apa artinya. Tapi Nabi Yusuf tidak melewatkan begitu saja kesempatan tersebut, maka dia masukkan ya keyakinan, dia sampaikan ajaran yang benar, tentu saja dengan harapan mereka atau kedua sahabatnya tadi mau beri. Akan tetapi paling tidak ajaran sudah disampaikan. Nilai dan ajaran Allah sudah disampaikan. Begitu ya. Perkara mereka mau nerima atau tidak, itu sudah bukan wilayah dan wewenang seorang manusia. Kadang ada yang menerima, kadang ada yang tidak menerima. Paling tidak tanggung jawab menyampaikan ajaran Allah sudah disampaikan. Dan ini tentu saja juga mengingatkan kita semua untuk sekali lagi menggunakan peluang, kesempatan apa yang kita miliki ya untuk mengajak orang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Tak perlu kita
melewati batas kemampuan kita. Tidak semua orang punya kemampuan yang sama, tapi kita bisa sama-sama memiliki semangat untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak sekalian, demikian kurang lebih ya tafsir dari surat Yusuf ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada yang tanya? Ada lagi yang bertanya langsung, silakan. Ada yang bertanya langsung? Angkat tangan. Silakan. Salam. Ya, kalau kita lihat orang itu soleh, orang itu baik, tidak mengapa. Tidak mengapa, nggak apa-apa. Ya, tapi jangan sembarangan tanya. Ya, jangan sembarangan tanya. Di internet kadang ada iklannya tuh, bisa mentakwil mimpi. Kalau ada iklan kayak gitu nggak bener lah, dihindari. Tapi kalau kita lihat orang ini baik, ya kira-kira bertanya, mudah-mudahan bisa. Ya, artinya meskipun juga bisa jadi tidak selalu orang mengerti. Sebenarnya itu ada kaidah, ada ilmunya. Ya, cuma memang ini ilmu yang sekarang banyak orang yang tidak mampu untuk menguasainya. Ya, ulama dahulu terkenal, Ibnu Sirin itu punya bahkan kitab tentang takwil mimpi. Ya, di Saudi dulu ada ulama yang terkenal juga, ya, suka mentakwil mimpi. Cuma saya lupa sekarang masih ada atau tidak orangnya. Ya. Tapi juga jangan jangan terpengaruh sedemikian rupa. Umumnya kalau mimpi itu baik, biasanya memang kita boleh berharap kebaikan. Kalau mimpi itu buruk, maka kita cukup berlindung kepada Allah, semoga terhindar dari keburukan. Wallahu a'lam. Baik, kita baca beberapa pertanyaan. Suatu ketika sahabat Nabi selesai makan daging onta, kemudian mereka mau sholat. Nabi memerintahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Indonesia tidak ada unta, adanya kambing, sapi, dan apakah juga harus berwudu? Ya, ini memang maksudnya bab fikih ya. Maksudnya bab fikih. Ya. Apakah makan daging onta membatalkan wudu? Mayoritas para ulama mengatakan memakan daging onta tidak membatalkan wudu, tapi sunnah berwudu lagi. Itu mayoritas para ulama. Tapi memang ada mazhab fikih yang menyatakan memakan daging onta membatalkan wudu. Karena sebagaimana disebut dalam hadis ini, Rasulullah memerintahkan sahabat untuk berwudu habis makan daging onta. Tapi dalam riwayat yang lain, sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, habis makan daging onta berwudu lagi enggak? Ya, maka kata Rasul, fabiha wa ni'mat. Ya, bagus. Ya, kata-kata bagus itu tidak menunjukkan wajib. Jadi kalau dalam mazhab Hambali memang menyatakan makan daging onta itu membatalkan wudu. Jadi di sana itu kalau kita lagi diajak makan-makan, ternyata dagingnya adalah onta, itu tuan rumahnya suka ngasih tahu, ya, diingatkan, ya, yang tadi makan, ingat tadi makannya daging onta. Maksudnya apa? Yang kalau mau sholat tadi udah punya wudu, agar wudu lagi. Ya. Kalau kita kadang-kadang nggak tahu nih onta apa sapi, apalagi di Indonesia, ya, onta cuma di Ragunan adanya, ya, jarang dimakan. Kalau di sana biasa. Ya. Nah, bagaimana makan daging kambing, sapi? Tidak. Kalau itu para ulama sepakat makan saja, sekedar makan saja, tidak membatalkan wudu. Ya. Cuma wallahu alam, kalau dia bersihkan lebih dahulu lebih bagus. Ya, dia berkumur kah, dia sikat gigi kah? Kalau dia sebelumnya udah berwudu, lalu makan kambing, makan sate, itu tidak membatalkan wudu. Surat Al-Lahab konon kalau kita membacanya Nabi menjadi sedih atau menangis. Tapi kenapa masih banyak para imam yang membaca surat?
Wallahu alam. Ya, kalau ada riwayat Nabi sedih atau menangis ketika membaca surat ini, saya mungkin belum mengetahui ya, apakah ada atau tidak. Kalau ada, bisa jadi karena di sana memang terkait dengan pamannya Abu Lahab. Tapi bukan berarti surat ini nggak boleh dibaca, atau surat ini misalnya buruk atau kurang, tidak. Tetap saja surat Al-Lahab adalah kalamullah, adalah bagian dari Al-Quran yang mulia. Ya, bukan berarti dilarang dibaca begitu ya, atau dalam sholat nggak boleh dibaca, tidak. Dia sama dengan surat yang lainnya secara umum. Ya, jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan jangan baca surat Al-Lahab dalam sholat, dalam apa, tidak. Tidak ada larangan, dia masuk dalam keumuman surat-surat atau ayat-ayat atau kalamullah yang mulia dan yang agung. Ya, wallahu a'lam. Meskipun memang isinya berbicara tentang ya celakanya Abu Lahab dan juga istrinya. Ya, bahkan surat itu dikatakan sebagai salah satu bentuk mukjizat Al-Quran. Kenapa dibilang mukjizat Al-Quran? Surat itu turun pada masa Abu Lahab masih hidup atau sudah mati? Masih hidup. Dan di surat itu sudah menjelaskan tabbat yada Abi Lahab wa tab. Allah sudah jelaskan celakalah Abu Lahab. Maksudnya celaka karena apa? Karena kekufurannya. Coba kalau Abu Lahab mikir sejenak agar Al-Quran ini menjadi sesuatu yang keliru, kan bisa saja dia pora-pora masuk Islam. Saya masuk Islam, berarti surat ini nggak berlaku. Tapi memang sudah Allah kutuk, ya kalau boleh kita katakan demikian. Akhirnya dia sampai mati tidak beri, sehingga surat tersebut dari segi makna tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah karena hingga mati Abu Lahab tidak membawa keimanan, bahkan selalu memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, arti terjemahan dan tafsir beda. Iya beda. Ya. Yang kita baca, yang ibu mungkin punya kitab terjemah yang kita anggap itu sebenarnya sudah tafsir. Cuma tafsir yang sangat sederhana. Sebab kalau terjemah satu persatu dan harfiah, bisa jadi Al-Quran itu tidak benar maknanya. Tidak benar maknanya. Ya, jadi kayak seperti tadi, inni a'siru khomro, aku memeras khomer. Itu nggak benar, nggak bisa. Apa maksud memeras khomer? Maksudnya apa? Memeras anggur dijadikan atau membuat khomer. Nah itu berarti tafsir. Kalau terjemah begitu saja, malah maknanya bisa jadi rusak, bisa jadi melenceng. Jadi sebenarnya yang benar itu tafsir. Makanya para ulama mengatakan tidak boleh terjemah Al-Quran. Dalam arti apa? Menterjemahkan secara harfiah. Apa yang kita anggap terjemah sekarang itu dalam beberapa Al-Quran kan ada tuh terjemah. Itu sebenarnya sudah bagian dari tafsir. Karena sudah ada penjelasan, ya. Baik kadang dikasih tanda kurung, kadang langsung, ya, kadang langsung diartikan dengan bahasa penafsiran. Ya. Jadi kalau tafsir sudah ada faktor penjelasnya. Kayak kemarin kita baca kisah Nabi Yusuf ketika dikatakan wajahat sayyaratun, apa tuh itu? Ya, dan datanglah sayyaroh. Itu kalau kita terjemahkan sekarang artinya apa? Sayyaroh apa? Mobil. Emang zaman Nabi Yusuf udah ada mobil? Ya. Kalau diterjemahkan dengan bahasa sekarang repot juga. Tapi sayyaroh di situ maksudnya apa? Para musafir. Ya, yang kemudian mengambil Nabi Yusuf dan seterusnya. Ya, sebagai langkah awal boleh, ya, boleh memaknai Al-Quran lewat apa yang kita kenal terjemahan itu. Ya, tapi tentu tidak cukup karena kita butuh penjelasan lebih rinci agar dapat memahami Al-Quran lebih baik. Ya, tapi maksud jangan hanya
mengandalkan terjemahan yang ada. Kadang-kadang dengan terjemahan pun kita belum tentu mampu menangkap dengan baik setiap maksud dari ayat yang ada. Sebagai bahan awal boleh, ya. Tapi mengajilah, bertanyalah, ya, tanya kepada orang yang paham apa maksud sesungguhnya dari ayat tersebut. Kalau menurut kita ada sesuatu yang meragukan. Bagaimana berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa dalam kehidupan sehari-hari? Ya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa, ya kita upayakan ada bagian dari harta kita yang kita niatkan untuk kebaikan, untuk menolong orang, untuk syiar, untuk dakwah dan seterusnya. Ya. Atau dengan kata lain kita sedekahkan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung ada pertanyaan seperti ini, ya tadi sudah diingatkan, ya saya ingatkan lagi program kita, ya sekarang namanya bukan lagi kenclengan berkah karena kayaknya katanya nggak enak suaranya atau bahasanya. Apa bahasanya, Bu? Sedekah apa namanya? Ya. Namanya jadi sekarang sedekah apa istilahnya? Sedekah umat. Ya, jadi sedekah umat. Ya, jadi itu kita ingatkan, ya, program ini juga insya Allah bagian dari upaya kita berjihad dengan harta kita. Karena insya Allah jika nanti berjalan dengan baik, kita memiliki, ya katakanlah, ya, sejumlah dana, ya selain untuk kepentingan jamaah, jika memang ada yang memerlukan, bisa juga kita jadikan sebagai sarana untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga bagian dari berjihad dengan harta. Atau apalah sekarang kita bisa membantu saudara kita di Palestina, khususnya yang sedang berjuang, itu juga bisa. Ya, kita bantu mereka. Itu bagian dari berjihad dengan harta. Berjihad dengan tenaga, ya tentu saja kalau dalam konteks sekarang di negeri kita, di tempat kita, ya dengan tenaga apa yang bisa kita lakukan untuk membela ajaran Allah, untuk berdakwah, ya untuk membantu syiar Allah, begitu ya. Mungkin di sekitar kita ada musola, ada masjid, atau ada apapun, tetangga butuh baca Quran, kita bantu, kita ajarkan, itu bagian dari jihad, ya, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun jihad yang berarti perang dan medan pertempuran, ya tentu dilihat kondisinya. Kalau di Palestina bisa itu berlaku, tapi di berbagai negeri yang lain, paling tidak kalaupun kita mau memberikan, kita membantu para pejuang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada sepasang laki dan wanita, yang satu berdoa minta didekatkan jodohnya agar bisa berjodoh, yang satu lagi berdoa supaya tidak berjodoh. Kira-kira yang mana dikabulkan? Lah saya nggak tahu kalau soal ini. Ya. Ini repot nih kalau minta tahu yang mana dikabulkan. Wallahu a'lam. Yang mana yang dikabulkan? Ya. Ya berdoa aja yang semangat, yang sungguh-sungguh. Ya. Yang semangat, cuma memang wallahu a'lam untuk hal seperti ini, Ibu sekalian, doanya jangan terlalu definitif. Ya, berdoa saja, ya Allah pertemukan saya, jodohkan saya dengan orang soleh, dengan orang soleh, dengan orang yang baik, ya, dengan orang yang dapat membimbing. Ya, jangan terlalu definitif, ya Allah jodohkan saya dengan siapa gitu, artis atau apa disebutkan namanya. Ya, itu doa yang wallahu alam, para ulama mengatakan ada doa yang tidak boleh, ta'addi namanya, ta'addi fid doa, melampaui batas, seakan-akan ngatur Allah. Ya, ngatur Allah, ya Allah kalau saya mau jangan jadi orang Indonesia, mau jadi orang Rusia segala macam. Ya itu ta'addi. Enggak, jangan ngatur Allah. Pokoknya kita ingin yang terbaik buat kita, yang soleh, yang baik. Termasuk juga, ya kalau kita nggak pengen dijodohkan sama si fulan, ya Allah jauhkan saya jadi jodoh yang buruk, jodoh yang tidak baik. Sebab bisa jadi yang kita anggap tidak baik justru dia baik. Ya mungkin kita nggak suka sama seorang. Ya kalau kata orang tuh jangan terlalu menampakkan ketidaksukaan pada seorang, nanti lama-lama malah jatuh cinta atau malah jadi jodohnya. Ya bisa jadi seperti itu. Maka minta saja yang baik secara umum kepada Allah.
Ya, itu lebih baik ketimbang kita ya terlalu mengarahkan kepada seseorang. Ya, sebab ya kita tidak tahu mana yang lebih baik, mana yang tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Baik, demikian sekalian. Kalau tidak lagi kita cukupkan sampai di sini. Satu lagi. Baik, satu lagi ya tanyanya. Ada speakernya enggak? Bu, speakernya dikasih. Sebelah sana. Paling ujung sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan dengan cerita sejarah Nabi Yusuf, apakah seorang raja itu ingin menutupi istrinya dari kesalahan yang dilakukan, ataukah doa Nabi Yusuf itu sudah masuk penjara aja lah? Jadi ini ada dua pemahaman. Dari zaman dulu seorang raja juga pasti ingin menutupi keluarganya atau istrinya, terutama untuk menjaga masalah keluarga. Nah di sini Yusuf disuruh berdoa atau memang kesimpulan akhir itu apa yang seharusnya dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya jadi itu yang tadi kita katakan, itulah ya antara keinginan manusia dengan keinginan Allah. Jadi Allah pertemukan keinginan seorang dengan ya peristiwa yang terjadi. Jadi di satu sisi Nabi Yusuf melihat fitnah begitu berat, akhirnya dia mohon kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mendingan saya masuk penjara aja dah, gitu ya, daripada kemudian saya mengalami godaan seperti ini, khawatir nanti saya malah tergoda. Di sisi lain, ya, di sisi lain keluarga Nabi Yusuf ini membicarakan ini. Setelah beberapa peristiwa terjadi, ini kayaknya bakal berat nih kalau seandainya begini terus. Ya, sekarang ada beberapa wanita yang sampai melukai dirinya karena melihat Nabi Yusuf. Ini kalau Nabi Yusuf kayak begini terus, lama-lama nanti akan muncul lagi berita peristiwa yang mungkin lebih heboh. Udah dah, penjarain aja dah, begitu ya. Penjarakan saja, ya. Karena kalau dengan penjarakan berarti Nabi Yusuf semakin terhindar, nggak akan ada lagi muncul cerita-cerita yang heboh begitu ya. Ya, kemudian juga image di masyarakat nanti orang akan mengira yang salah Nabi Yusuf sehingga keluarga raja itu atau pejabat tadi menjadi lebih baik. Ya betul memang ya dikatakan para ulama bahwa Aziz Mesir, pejabat Mesir itu ya tetap walaupun mengakui bahwa istrinya telah berbuat salah, tapi dia nggak ingin agar berita tersebut tersebar keluar, dan itu mungkin sekali terjadi ya zaman dulu, zaman sekarang ya, menjaga ya katakanlah aib keluarga ya. Perkara kalau begitu jahat dong ya, jahat, zalim memang. Nabi Yusuf dizolimi, tetap itu sebuah kezolim. Cuma memang begitulah ya, Allah Subhanahu wa taala bisa jadi mengabulkan dosa seseorang, doa seseorang dengan sebuah peristiwa yang Allah pertemu. Ya, katakanlah kita kadang berdoa, ya Allah, ya lapar banget hari ini gitu ya. Sementara di sana ada orang yang ini kok di rumah banyak makanan nih, ya maka dia keluar. Ya, siapa orang yang kira-kira bisa diberi maka? Kebetulan ketemu sama kita, dikasihlah kita. Kita merasa apa? Ya Allah, baru aja kita minta udah ada makanan. Begitu biasanya Allah memberikan perjalanan kehidupan. Ya ada orang yang menghendaki sesuatu, kita ingin sesuatu, lalu Allah pertemukan. Ya, jadi semuanya terjadi. Ya, Nabi Yusuf memang ingin menghindar agar tidak ada fitnah, sementara keluarganya Mesir itu ingin ya agar berita ini tidak terus berkembang, maka Nabi Yusuf dipenjarakan. Itu sesuatu yang mungkin sekali terjadi baik pada zaman dulu atau zaman sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Ibu sekalian, sudah cukup siang. Ya, ini ada dari panitia katanya menyediakan hadiah buat siapa ini? Buat beberapa jamaah yang jauh ya, sebagai apresiasi. Ya.
Ini semuanya atau dipilih? Oh, dipilih. Siapa yang paling jauh gitu? Siapa yang paling jauh? Paling jauh siapa? Angkat tangan dulu. Siapa yang merasa jauh? Angkat tangan. Siapa Bu yang dari yang jilbab itu? Coba speaker, kasih speakernya. Dari mana? Kagak, sekarang tinggalnya Citayam. Citayam. Ibu dari mana? Cilandak. Rawageni. Cilandak, Citayam, Rawageni. Bingung deh. Pondok Rajek. Ada Pondok Rajek, ada Cilandak. Yang mana dong? Yang mana paling jauh? Hah? Ini ada Cilandak kayaknya Terus? paling jauh. Terus satu lagi Cikarang, Ustaz. Cikarang. Coba panggil. Ada yang dari Cikarang, Ibu? Cikarang. Tamu pertama kali datang atau sudah berkali-kali? Sedang bertamu atau memang datang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya emang aslinya dari Cikarang, Pak Ustaz. Cuma di sini saya lagi main ke rumah anak saya. Wah, alhamdulillah, bagus bagus. Besok dari Cikarang datang lagi. Alhamdulillah, bagus. Iya, alhamdulillah. Oh, ada. Bagus. Ya, berarti udah jadi jamaah. Amin. Bagus Bu, makasih Bu. Mudah-mudahan berkah insyaallah. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi dari Cikarang sudah. Cilandak. Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz dari main ke rumah mereka. Saya dari Semarang. Dari Semarang lebih jauh lagi nih. Ada. Ya, kalau ini sahabat dari keluarga kami, istri saya. Dulu teman di Riyadh, lagi main di rumah. Dia bukan dari Semarang, dia dari Riyadh ya, dari Riyadh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semula saya kesini memang sedikit lama. Langsung saya memang dari setiap hari saya dari Cilandak. Kadang saya naik kereta, kadang saya naik Grab, kadang naik mobil. Dengan itu betapa indahnya bertanya jawab seperti ini dengan sumber yang sebenarnya. Dan yang kedua itu saya nggak bisa menggaris-garis surat Al-Quran yang judul gitu. Ternyata saya suka sekali dengan yang disaksikan itu, makanya jadi saya cinta dengan datang ke sini. Amin. Mudah-mudahan berkah Bu. Udah cukup dulu ya dari Cilandak sama dari Cikarang. Yang lain nanti menyusul insyaallah. Bu Ajir, hadiahnya mana? Ini. Mana dua? Ini, sama juga. Nah, itu. Bukan Ustaz yang mau ngasih. Alhamdulillah. Baik, sekalian mohon maaf karena hadiah dua kita pilih saja, yang lain juga insyaallah dapat hadiah insyaallah.
hadiah doa. Dari Cikarang, Oke. Baik, Ibu sekalian, kita sudahi pengajian kita. Jadi sekali lagi kita ingatkan yang tadi terkait program sedekah umat ya. Jadi ingatkan Ibu sekalian bahwa uang yang kita masukkan di kaleng itu kita niatkan 3. Pertama untuk sedekah, kedua untuk wakaf, yang ketiga untuk apa Bu? Untuk Palestina. Ya, dari 70%-nya untuk sedekah antar kita, yang 25% untuk wakaf, dan yang 5% untuk Palestina. Ya, jadi insya Allah nanti akan kita kelola. Ya mohon doanya juga agar kita bisa amanah dan profesional untuk mengurusnya. Mudah-mudahan untuk kebaikan kita bersama dan juga untuk kebaikan umat insya Allah. Baik, kita baca khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamda yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dzurriyyatana min ahlil Qur'an ahlika wa khassatika ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana syafi'an lana. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan alaina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, maaf ibu sekalian, ada yang minta doa, ada yang mau berangkat umroh ya, Ibu Erdia dan Pak Bahrudin. Kita doakan semua semoga keberangkatannya dimudahkan, diberikan keselamatan dan dijadikan umrohnya umroh yang makbul. Amin ya rabbal alamin.